nanti nggak kelupaan. Sip, 2 menit lagi kita tunggu dulu. Oke, coba di absen ya, aku kirim ke chatnya Miss. Waalaikumsalam, Masya Allah. Oke, Miss. Lagi hujan ya, lagi musim hujan. Izin lihat dulu di sini ada petir. Iya, banyak banjir juga sih. Mudah-mudahan teman-teman ini ya. Gimana-mana lagi ini mudah-mudahan. Kemarin di sini petir gitu. Aku takut juga, serem juga kan. Sempet ini mudah-mudahan sih lancar gitu kan. Ya, alhamdulillah. Iya, biasanya Pekanbaru kan panas gitu, Miss. Ini mendung, ada nggak hujan, nggak ini juga sih. Hujannya cuma pindah-pindah gitu, kayaknya hujan lokal gitu. Iya. Oke, sudah jam 8. Silakan ya teman-teman diisi absennya, nama sama domisilinya di mana nih, atau dengan tetanggaan. Oke, malam ini kita bakalan sharing mengenai fotografi nih. Tapi fotografinya cuma pakai handphone doang, teman-teman ya. Soalnya kemarin ada yang nanya, Miss bisa nggak cuma pakai handphone aja gitu. Memang kita cuma pakai handphone aja, teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai pagi. Tunggu 5 menit lagi, Miss. Oke, boleh. Mulai aja kali ya. Biar yang udah hadir nggak nunggu lama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya nih? Emak-emak semua nih ya, kayaknya. Ada cowoknya juga ini kayaknya. Adakah? Ada. Ada. Anton Suhatang. Oh, ada Bang Anton ya. Oke. Salam kenal semuanya. Kami dari NH Trainer ya, yang sudah kenal, kita kenalan lagi boleh ya. Saya Heldes selaku co-founder dari NH Trainer. Malam ini bakalan berprofesi kayaknya jadi moderator dulu ya, nggak jadi pemateri dulu nih. Kita serahkan dulu pada ahlinya malam ini teman-teman ya. Nah, malam ini kita bakalan pengenalan fotografi kelas. Nah, insya Allah kita bakalan ada kelas khusus juga nanti untuk yang serius nih, mau diajarkan lightingnya, ya, cara memotretnya, dan segala macamnya sama Miss Mayani. Nah, materi malam ini tentunya kita bakalan kenalan dulu ya sama Miss May, bagaimana background beliau, ya, dan beliau juga sudah melanglang buana teman-teman ya, banyak job juga pemotretan yang difotoin bukan orang tapi produk-produk yang jadi kece-kece banget nih. Nah, dan juga malam ini kita bakalan berkenalan kenapa sih mesti belajar fotografi gitu, dan hal apa saja yang mesti dipersiapkan nih bagi pemula, apakah bisa pakai handphone doang gitu. Nah, jadi kita siapkan pertanyaan aja nanti ya. Oke, kayaknya kita langsung mulai aja nih, Miss. Udah 29 orang kami, lumayan, alhamdulillah ya. Kita persilakan kepada Miss May waktu dan tempat. Tapi berdoa dulu kali ya, Miss. Lupaan nanti jadi grogi. Udah lama kita nggak Zoom nih. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita sharingkan malam ini bermanfaat untuk kita dan
di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Siap ya, ready semua nih. Ayo di komen dulu, ready nggak nih? Ayo chatnya, ready. Yang dengar boleh ditulis ready dulu nih. Dan jangan nggak ada yang hadir nih, cuma fotonya doang nih yang tampil nih. Oke, ready. Ya, ready. Oke. Siap. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita serahkan kepada Miss May waktu dan tempatnya. Silakan Miss Pul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan hadir di sesi perkenalan ya sebenarnya ya. Kalau kelas kita nanti insya Allah tanggal 5 hari Minggu ya, 5 Desember. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin selamat Hari Guru buat semua teman-teman, baik yang formal maupun non-formal berstatus guru ya, dan tenaga pengajar semuanya. Oke, baik. Nama saya Meani Christina Ningrum. Saya sekarang tinggal di Batam. Profesi saat ini mentor fotografi, pembicara fotografi UMKM. Untuk foto komersil saya juga ada. Saya handle sendiri. Oke. Nah, di sini saya diajak, senang banget nih sama NH untuk berbagi dengan teman-teman semua sebagai pelaku usaha ya, pebisnis online pastinya. Siapa sih yang nggak kenal NH ya di sini, memulai dengan digital marketing gitu. Karena saya juga murid dari sini, peserta NH juga. Oke. Dan menarik banget sih sebenarnya, kelas ini seru ya, rame. Gitu. Oke, teman-teman. Saya sendiri aslinya dari Tegal, Jawa Tengah. Mungkin ada teman-teman yang satu asal dari saya, gitu ya. Saya Tegal, saya tinggal di Batam dari tahun 2008, gitu sampai sekarang. Jadi seperti itu. Karena suami saya dinas di Batam. Gitu. Tapi sekarang kita semua kerja dari rumah aja, gitu. Sama-sama mengelola bidang edukasi gitu. Saya fotografi, suami saya mengerjakan kadang juga diundang kewirausahaan juga di universitas gitu. Semuanya bidang pendidikan. Baik teman-teman, dari perkenalan ada nggak sih yang mau ditanyain dulu gitu. Jadi enak nih sisinya. Yang kepo nih, yang udah mulai kepo nih, boleh bertanya. Raise hand atau mau di chat, boleh silakan teman-teman. Semangat ya. Nanti kelasnya pun juga akan aktif sih sebenarnya. Saya kebanyakan memang ibu-ibu nantinya yang akan bergabung ya di sini ya. Karena kelas saya juga kebanyakan ibu-ibu nih. Mak-mak juga ya. Mak-mak juga. Dari usia 20-an, ada juga anak-anak juga sih yang gabung sampai dengan pensiun gitu. Jadi yang pensiun jangan jangan ragu untuk belajar gitu. Sudah ada pertanyaan nih, Mbak Meyani, awal belajar fotografi di mana? Terus foto-fotonya keren banget, Masya Allah. Kita kemarin share Instagramnya Miss May tuh di grup, jadi pada intip-intip kayaknya. Awal belajarnya di mana gitu katanya. Baik teman-teman, jadi saya awal belajar itu tahun 2013 karena punya usaha online juga dan kepengen dong kita punya satu foto yang identitas kita sendiri ya, bukan dari supplier, bukan dari orang lain. Jadi seperti itu. Jadi dulunya awalnya seperti itu, terus saya coba belajar otodidak memang. Ada komunitas di Batam, itu komunitas fotografi, itu belajarnya bukan spesifik ya, tapi semua gitu, semua saya belajar yang
penting tekniknya sebenarnya yang kita kuasai di situ. Jadi dari landscape, dari makro, lalu dari model, terus saya coba-coba foto dokumentasi, ngikutin event. Nah, terus kan di sini juga ada acara seperti fashion show gitu ya. Nah, itu juga saya belajar dari situ, semuanya otodidak, ketemu dengan komunitas fotografi. Gitu. Nah, untuk 2017 baru saya belajar ke foto produk dan makanan. Kenapa saya pilih ini? Karena fleksibel, bisa dikerjakan di Di rumah. mana aja gitu ya. Dan di mana aja boleh gitu. Paling enak memang di rumah karena lebih nyaman aja gitu. Ya kan? Ya kalau kita mau plan orang mungkin tempatnya harus private, umpamanya tempatnya harus gini gitu ya, misalnya terus harus punya studio gede mungkin ya gitu ya. Benar. Nah, itu Oke, kita kan bisa pilihan kerjasama yang dengan tepat. orang ya, kalau Mm-mm. berhubungan dengan orang-orang. Tapi kalau misalnya kayak foto produk, kita juga bisa ngerjakan sendiri di rumah, lebih santai sih sebenarnya. Insya Allah tuh cocok banget sih ini profesi untuk emak-emak ya yang di rumah Cocok aja banget yang buat emak-emak. Saya mau ngajak emak-emak produktif dari rumah gitu. Lebih Mm-mm. produktif sih sebenarnya karena emak-emak sendiri sudah produktif gitu dari pagi sampai Mm-mm. malam udah kerja Enggak, kan gitu, ngurusin benar-benar. rumah gitu beberes. Tapi ini kita tambah lagi lebih produktif lagi gitu. Oke. Nah, ini beruntung banget nih malam ini. Mudah-mudahan termotivasi semua nih. Yang jelas termotivasi dulu nih. Benar, jadi kebuka ya. Jadi foto Jadi itu kebuka mindsetnya. ternyata seperti ini gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, ada peralatan khusus nggak sih untuk memulai gitu? Nah, ini udah masuk nih. Pasti peralatan khususnya tuh awal-awal nih Mulai mulai peralatan ya. foto itu gimana nih? Langsung pakai kamera kah? Atau emang pakai handphone aja atau gimana? Oke, jadi gini, saya ini dulu ya, kenapa sih saya memilih foto gitu dulu ya? Iya, Nah, boleh kenapa nih, sih saya silakan. milih foto, nggak pilih kerjaan yang lain gitu, nggak pilih Ih, misal kerja kantoran atau apa gitu kan. Nah, salah satunya adalah fleksibel bisa dikerjakan di rumah dan saya bisa ngatur waktunya sendiri gitu. Saya istilahnya kita punya usaha sendiri di rumah gitu kan, mau pagi, mau siang, mau sore serah gitu ya, sampai subuh pun boleh deh dikerjain gitu, suka-suka gitu. Tapi kalau kita kerja dengan orang, kita juga keluar rumah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi target semua kita atur sendiri kalau kita mau membuat satu usaha gitu. Nah, kenapa saya memilih foto gitu kan? Ya itu tadi alasannya. Saya bisa menghasilkan dari rumah gitu. Jadi orang bilang kerja itu harus ada status misal PNS atau apa yang lainnya. Maaf kata bukan berarti bukan saya merendahkan ya merendahkan atau apa ya, gitu. tidak. Karena semua profesi itu bagus gitu. Cuman di sini pilihan saya karena saya tidak mau terikat dengan waktu dan orang lain. Nah, jadi seperti itu. Misal ada yang pemahaman seperti saya kayak gitu bisa dikerjakan di rumah, bisa mantau anak sekalian, gitu. Jadi kerjakan aja. Tapi yang sudah punya profesi, misal PNS atau apa, itu pengabdian, gitu ya. Itu sudah beda konteks lagi, gitu. Karena profesi itu memang kita juga kan apa namanya bergantung juga sama yang di instansi dan sebagainya, gitu. Tapi kita kembali ke pelaku usaha rumahan, gitu. Nah, kalau foto sendiri ya, kita menciptakan satu foto, itu kan sebuah identitas gitu. Baik itu foto produk gitu atau kita misal kita tuh traveling ya, senang gitu ya, senang berkeliling, pasti kita akan mengabadikan satu momen, ya kan? Kita senang jajan, kita senang kuliner gitu, ya kan? Itu bisa kita abadikan. Nah, jadi seperti itu. Itu sebuah identitas. Nah, misal kita juga punya jualan gitu. Kita butuh foto itu untuk identitas kita. Oh, foto berarti kita jualan produk A, B, C dan D. Jadi seperti itu. Ya, identitas kembali lagi ke situ gitu ya. Nah, selanjutnya foto itu hobi ya, itu yang mengasihkan dan menghasilkan gitu. Jadi jangan sampai punya hobi aja tapi nggak ngasilin gitu. Sayang banget gitu karena dari hobi itu bisa kita komersilkan
gitu. Benar, Jadi benar. pemikiran Setuju. ya benar, Setuju. apa yang kita punya, apa yang kita miliki gitu ya. Misal bukan hanya di foto, misal seorang guru bisa ngajarin les di luar jamnya, itu juga kita bisa juga. Bukan berarti mungkin ada kata-kata kalimatnya, guru kok maunya dibayar, oh nggak kayak gitu gitu. Semua ada ininya ya, apa namanya, kita itu kan harus menghargai seorang guru, anak kita diajarin, anak kita. Jadi kita juga harus memperhatikan guru juga kesejahteraannya. Jadi buat saya nggak ada masalah. Misal guru berpotensi di luar jam kerjanya, silahkan. Sama juga dengan foto, hobi foto ya. Selain kita asik aja nih, kita juga bisa menghasilkan. Kita bisa mengerjakan semua sosial media kita dari situ ya, bisa menguntungkan gitu. Kalau terus kita juga bisa mengajar juga kalau kita punya nilai plus gitu. Terus kita juga bisa buka jasa foto gitu. Dari handphone teman-teman saya juga banyak gitu. Jadi jangan minder gitu, karena semua ada pasarnya. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya dari handphone pun nggak ada masalah gitu. Yang penting kita tahu nanti caranya seperti apa gitu. Jangan sampai kita asal aja jepret gini, asal aja. Jadi kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita kerjakan gitu. Misal profesi saya sebagai fotografer ya, saya kerjakan sesuai rule saya gitu. Fotografer ya hasilnya harus sesuai dengan itu. Gitu. Nah, foto itu kembali lagi ya, jika digunakan untuk promosi ya, foto dapat meningkatkan kepercayaan gitu calon pembeli, benar nggak sih? Dan meningkatkan nilai jual, benar. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ya di sosial media, yang serius jualan pasti dia akan tersusun rapi, gitu ya. Nah, mungkin di NH kan juga pasti diajarin tuh susunannya gimana tuh dari Instagram. Nah, saya juga belajar dari situ gitu ya. Oh, seperti ini susunannya gitu. Nah, kita bisa berjualan lebih serius lagi pastinya. Itu dapat itu tadi meningkatkan kepercayaan. Oh, ini fotonya serius, berarti orang ini serius nih jualan. Memang profesional ya kelihatan. Benar. Jadi seperti itu kenapa kita tuh belajar foto ya. Dari situ ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita ambil, semuanya positif. Nah, jadi seperti itu. Untuk bahan sosial media memang kalau yang dia suka masak gitu ya, dia mau sharing resep, kan bisa dari foto sendiri gitu. Kalau kita sudah tahu tekniknya, hasilnya juga lebih bagus. Gitu. Ada nilai plus di situ. Sekarang juga sosial media kan menghasilkan endorse ya kan? Seperti apa? Nah, kalau kita juga belajar foto, kita akan menekan biaya ya. Misal biasanya kita vendor ini foto-foto gitu ke orang, udah kita kerjain sendiri gitu. Kan biayanya lebih tekan lagi. Jadi seperti itu. Lumayan ya Miss ya, kalau bayar gitu satu foto produk aja sekian gitu kan. Lumayan. Satu produk gitu. Itu kira-kira tarifnya berapa Miss? Kira-kira tuh untuk para pemula itu. Oke, kalau kira-kira ya, kita kan lihat dulu nih kemampuan kita seperti apa. Kita mulainya itu dari mana dulu? Contoh, dari teman ke teman, dalam artian tetap ya kita harus menghitung karya kita. Misal, oh ya saya cuma pakai handphone, tapi dari handphone itu responnya bagus gitu. Ya udah berarti kan mereka menghargai karya gitu ya. Yang kita dihargai itu karya ya, bukan hanya cuman motret kayak gitu kok mahal banget sih, karena dia belum paham gitu. Karena ada teknik-teknik, belum lagi yang namanya kita styling, belum lagi waktu yang kita korbankan, benar nggak? Ya kan? Belum lagi kuota gitu, isi kuota itu harus diperhitungkan kan, semua biaya kan, benar nggak sih? Kita chat-chatan, jadi semua masuk ke situ. Untuk tarif mungkin bisa dimulai dari harga 20.000, 50.000, jadi seperti itu. Ini untuk pemula. Nah, jadi lebih Mama. iya bocor.
Iya. Mm-mm. Dan itu juga menambah portfolio kita juga gitu. Semakin kita berani membuka satu peluang ya, maksudnya kita sendiri, saya membuka jasa nih, dari situ juga kita dituntut belajar gitu. Benar banget. Kita tahu kekurangan-kekurangan kita akhirnya apa? Tambah lagi, kita akan Upgrade belajar lagi. belajar. Ya. Betul. Mm-mm. Tuh, teman-teman lumayan ya, 20.000 umpamanya kalau udah sekian gitu kan ada hasilnya juga gitu. Senang, karena kalau hasilnya mereka kan kadang gini, orang itu kan fotonya nggak satu gitu. Iya, Jadi benar. kita bisa ambil paket aja, misal 100.000 5 gitu, dapat 5 foto. Pakai handphone lumayan banget kan? Dapat pulsa gratis kan dari situ, nggak dari biaya operasional dapur gitu. Iya, seenggaknya bisa buat sama-sama beli kuota, nambah pengalaman, portofolio gitu ya. Benar. Jadi jangan kita remehkan dari level rendah dulu. Siapa tahu dari segitu belajar lagi, upgrade portfolio kita banyak, kita upgrade lagi ilmu, kita bisa beli kamera yang lebih pro gitu kan, kita bisa nambah lighting-nya dan sebagainya. Insya Allah kan bisa jadi lebih lagi gitu. Iya, nanti di manage juga ya nantinya ya Miss ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi nih Miss. Kalau mau ikutan kelas untuk pemula, minim alat-alatnya harus disiapkan drop and lighting enggak Miss? Iya, props. Lighting apa harus punya lampu atau bagaimana Miss? Nanti untuk kelas itu gimana Miss? Oke. Jadi gini teman-teman, ada 3 faktor ya yang harus kita siapkan gitu ya kalau kita mau foto. Yang pertama adalah sumber cahaya, ya kan? Lalu kamera. Yang ketiga adalah objek. Kalau di antaranya ini nggak ada ya kita nggak bisa moto, gitu, nggak bisa motret. Karena ada kamera, ada produk, nggak ada cahaya, nggak bisa. Ya, misal gelap, ya nggak bisa kita motret. Gitu ya. Ada cahaya, ada kamera, nggak ada objek, ya kita nggak bisa foto gitu. Ada cahaya, ada objek, nggak ada kamera, ya nggak bisa foto. Jadi seperti itu. Ini semua bisa kita diakalin gitu, kita adain gitu ya. Misal kita pemula punya kamera handphone, ya udah kerjain aja kamera handphone gitu. Kita pakai kamera handphone. Oke, lighting, saya nggak punya peralatan. Oke, ya udah kita pakai natural light. Bisa kan? Ya, pakai sinar matahari. Nah, jamnya jam berapa? Lebih bagus jam 9 sampai jam 11 pagi. Gitu. Di mana fotonya? Kita cari sumber cahaya yang dari samping. Gitu. Minimal itu ada di depan pintu deh. Kalau kita tidak punya jendela yang besar. Nah, jadi seperti itu. Jadi di depan pintu itu cahayanya bagus. Ya, itu kita pakai natural light. Jadi kan handphone pasti ada dong, ya, apalagi peserta Zoom pasti ada nih handphone. Terus pakai natural. Tuh handphonenya tuh. Iya, terus pakai natural light, ya kan? Berarti nggak perlu beli dong. Hanya saja kita harus tahu waktunya, gitu. Bagusnya memang pagi di golden hours, ya, jam 9 pagi sampai jam 11. Itu dia, ya, jam 11 siang. Oke, karena apa? Cahayanya masih lembut. Tapi kalau kepagian dia masih keras. Gitu. Nah, terus teman-teman juga harus melihat situasi spot, ya, kondisi yang ada di rumah. Misal cahayanya yang banyak di sebelah mana, gitu. Kalau kita punya jendela besar, udah kita di situ aja. Pakai meja, gelar deh cahayanya. Nah, yang perlu diketahui jangan sampai jendela kita di sini, kita motretnya di sini. Akhirnya di sini ada blok, tembok. Ya kan? Minimal segini. Rendah sedikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh. Gitu. Ya. Jadi supaya cahaya itu masuk. Ada tekniknya ya, Miss ya. Gitu. Biar dapat foto yang bagus.
biar dapat gitu. Karena apa? Kalau ruangan kita gelap ya, kita terus naikkan namanya exposure ya. Namanya exposure. Exposure tuh keadaan untuk menciptakan satu foto supaya foto kita bagus gitu ya. Nah, kalau ruangannya gelap, kita memaksakan exposure kita naik, otomatis akan ada namanya noise. Itu kualitas fotonya juga akan jelek. Jadi kayak teman-teman, misal foto di mall tapi di luar, mau motret di belakangnya ada ini apa namanya gambar mallnya gitu, misal, otomatis muka kita kan gelap, ya kan? Karena kita mau ambil ambient di belakang kita, gitu. Lalu kita naikin nih, ada mode malam atau ada mode yang matahari nanti kita naikin, ya. Misal teman-teman ini lagi pegang handphone, ketuk aja tuh, nanti ada bisa naikin kecerahan. Nah, itu kita memaksa namanya, gitu. Memaksa satu keadaan supaya exposure dia jadi normal, tapi akhirnya kualitas fotonya jadi berkurang. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ya objek, ya kan? Kita mau motret berarti kan kita harus kita sebelumnya tahu dulu dong gitu. Kita mau motret apa? Mau motret makro kah, nature kah, atau bunga gitu, atau makanan atau produk kosmetik gitu. Jadi kita harus siapkan. Nah, kita harus tahu dulu nih seperti apa sih kita mau foto gimana sih. Jadi kita tahu posisi lighting-nya yang kita arahkan. Misal, oh berarti posisinya lighting dari belakang. Oh, posisi lighting-nya dari samping gitu. Jadi kita juga harus mengenal karakter si produk. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 faktor yang harus kita punya ya. Itu sumber cahaya, kamera, oke, lalu objek. Nah, ini pemula pakai handphone. Nggak ada lighting, pakai natural light. Lighting kan ada 2, dibagi 2 ya. Natural light sama artificial light. Artificial light itu cahaya buatan. Itu bisa pakai lampu, ya kan? Ada yang khusus memang studio gitu. Ada yang kita pakai bohlam aja gitu. Kalau saya pakai bohlam biasa aja, yang merek Philips aja, mudah didapat. Di toko-toko lampu banyak ya, Miss ya. Iya, kalau saya sarankan nggak usah cari aneh-aneh deh, cari yang mudah didapat gitu, asal terang gitu. Dan saya sih saranin pakai yang LED yang wattnya itu minimal banget 40 watt. Satu lampu 40 watt. Gitu. Jadi jangan terlalu yang redup. Ya, jadi enak. Nah, kalau untuk kelengkapan ininya lagi ya, jadi teman-teman nanti masih ada waktu ya, bisa apa namanya ya pinjem lah atau apa gitu ya buat belajar gitu, nggak ada masalah. Sekarang kan juga banyak tuh sewa-sewa peralatan foto ya. Nah, itu minimal ada tripod teman-teman untuk aksesorisnya. Itu untuk memudahkan kita styling. Dan kamera kita itu tidak, kita misal udah posisinya udah bagus nih, cuma tinggal geser sedikit. Kalau kita ada tripod, kita cuma tinggal geser sedikit aja sih objeknya. Jadi tangan kita udah nggak gerak-gerak lagi gitu. Nah, itu kalau kita mau motret food, produk, itu wajib punya tripod. Dan harga tripod pun sekarang juga nggak yang terlalu banyak yang terjangkau ya. Variasi kok, bervariasi. Tapi intinya yang kokoh ya, gitu. Ada harga, ada kualitas sebenarnya di situ. Kalau misal, aku nggak mau beli dulu, sewa aja dulu, gitu. Sekarang banyak kok penyewaan. Jadi biar tahu gitu, oh ternyata seperti ini. Lalu yang lainnya reflektor, blocker ya. Reflektor itu bisa dari yang biasa aja. Misal reflektor putih, kita cari yang styrofoam, ya kan? Tahu ya styrofoam gabus itu ya? Itu kan ada warna putih, ada warna hitam. Nah, beli aja 2 itu, warna putih sama warna hitam. Itu buat blocker sama buat reflektor. Nah, ada lagi jenis reflektor yang
lebih keras lagi, itu kita bisa pakai dari alas roti yang mereknya Omega itu ya. Mungkin teman-teman kalau yang baking tahu alas roti gitu ya. Kuetar itu kan biasanya itu kan ada alasnya ya, yang warna silver tuh, aluminium foil. Kalau nggak ada pakai aluminium foil aja, dibuat dari kardus. Pokoknya gimana caranya dia berdiri gitu aja. Nah, jadi mak nggak boleh apa hilang akal deh gitu. Bisa kok semuanya diakalin gitu. Jadi dari aluminium foil kita bikin tuh satu box kotak gitu, udah kita lem-lem aja gitu. Intinya kan tujuannya sama gitu ya. Cuman ada yang kita buat sendiri, kalau kita malas ya kita beli gitu. Banyak kok di YouTube kok. Itu cara-cara buatnya. Ya, jadi tadi aksesoris pendukungnya yaitu ada tripod, ada blocker, ada reflektor gitu. Reflektor pun dibagi dua, ada yang putih, ada yang silver. Gitu. Itu bisa cari di toko buku. Ya, styrofoam. Nah, kalau yang alas roti itu bisa cari di supermarket. Tuh. Gimana? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan, boleh teman-teman ya? Kayaknya sudah pada terjawab nih. Miss, nama IG-nya apa? Nah, ada yang nanyain IG Miss May nih. Kayaknya ada yang ketinggalan nih kemarin ya. Ya, Instagram saya Meyani Fotografi. Bisa di ini ya, kita saling follow. Nah, di follow dulu biar dicek tuh karya-karya Miss May tuh, keren-keren banget teman-teman. Gitu. Meyani Fotografi nanti. Iya. Bisa diketik aja sih. Nanti kita kirim di chat ya. Iya, di chat aja. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Untuk kamera minimal yang bagaimana ya? Untuk kamera ya. Untuk handphone apa kameranya nih? Nah, iya, kamera ini kan handphone juga ada kamera nih. Gimana? Kalau saya sih prinsipnya gini. Apa yang kamu punya, itu yang kamu pakai. Udah, itu aja. Manfaatkan apa yang ada. Iya, benar. Manfaatkan. Tapi kalau saya disuruh nanya standarnya apa, saya juga nggak punya standar. Pokoknya apa yang saya punya, udah. Saya pakai aja itu. Foto aja gitu. Foto aja. Gitu. Kecuali kita pengen yang lebih pro lagi untuk menghasilkan warna-warna yang lebih bagus lagi, ya kita nabung lagi gitu. Ada harga, ada kualitas. Oke, ini reflektornya minimal ukuran berapa ya, Miss? Gitu. Oke. Kalau reflektor sebenarnya kita sih tergantung objek. Kalau saya ada yang ukuran kecil, ada ukuran sedang, ada ukuran besar. Jadi tinggal dipatah-patah aja, tinggal di styrofoam itu kan biasanya lembarannya itu ukuran berapa sih satu papan tuh ya? 24 inci kali ya. Pokoknya berapa sih? Sekitar 80 kali 40 atau berapa gitu ya? Saya bagi dua. Gitu. Saya bagi dua aja. Nah, nanti kalau udah bagi dua, yang setengah itu saya bagi lagi gitu. Jadi punya 3 ukuran. Nah, itu ya. Nanti kalau mau butuh tinggal sambung-sambung aja gitu kan. Pokoknya gimana caranya menghemat. Gitu ya. Jadi kalau saya ditanya ukuran atau apa, tergantung objek. Kalau objeknya kecil, ya kita nggak perlu segede gaban gitu kan. Secukupnya. Gitu, karena sesuaikan kebutuhan. Itu reflektor, blocker gitu. Itu kita sesuaikan kebutuhan kita gitu. Kita mau menciptakannya seperti apa? Merefleksikannya sebesar apa cahayanya? Gitu. Mantap nih teman-teman. Jangan lupa dirangkum ya, karena kita bakalan ada hadiah nih untuk yang rangkumannya kece-kece nanti ya.
Tugasnya nanti kita share di grup. Nah, banyak banget nih Miss pertanyaan, pada semangat nih, Boleh keren nih ya. mungkin yang udah pada doyan foto nih. Miss, nanti saya minta rangkumannya, ada ini rekamannya ada, nanti kita upload di YouTube ya. Bagaimana caranya? Oh, dia udah punya tripod, tapi tetap blur, Miss, karena kameranya otomatis menyesuaikan. Caranya biar fokus gimana sih, Miss? Gitu. Mungkin kameranya punya mode autofocus gitu. Oh iya, bisa jadi kameranya punya mode autofocus. Nah, kalau saran saya untuk produk, ya kan, itu menggunakan manual fokus. Nah, jadi Dan kita setting aktifkan ya. sendiri. Karena kalau auto, itu dia akan mencari di mana cahaya paling banyak. Ada suara. Ada yang lagi packing. Dengeran suara lakban nih. Iya. Oke, dinonaktifkan aja autofocusnya, Miss. Iya. Kalau foto harus pakai kamera atau aplikasi, atau ada aplikasi khusus gitu, Miss. Kalau mau Atau bisa potret, yang langsung dari handphone aja gitu. maksudnya gimana? Kalau mau motret harus pakai kamera, ya harus. Namanya juga foto ya kan pakai kamera kan? Enggak, maksudnya kamera HP aja atau ada aplikasi khusus nih untuk supaya fotonya bagus gitu. Pas potret langsung bagus. Oh, Gitu sih kayaknya. Semua kan ada prosesnya, ya kan? Sama aja. Kita beli mie goreng si A kok begini, mie goreng si B kok begini. Kan ada prosesnya tuh, ya kan? Padahal sama-sama mie. Sama, kita juga foto sama. Nah, foto itu ada foto mentah, gitu. Foto yang jadi langsung. Nah, apakah kita mau menyuguhkan foto yang jadi langsung itu, atau kita mempercantiknya dulu? Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau pada saat kita pengambilan, apalagi untuk produk, untuk jualan, kita pakai yang tanpa filter. Jadi benar-benar flat. Normal gitu ya, Miss ya. Normal, keadaan normal. Gitu. Ayo Jadi yang jangan menggunakan kameranya banyak efek dinormalkan dulu, teman-teman. Iya, benar. Karena biasanya Kebanyakan pemula, efek. mereka kan nggak ngerti nih settingan pabriknya udah yang cantik, ya kan? Pasti akan saya suruh kembalikan ke standarnya. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau untuk barang yang besar kayak gamis, gimana nih? Gimana blokernya, Miss? Gitu. Oke, untuk gamis ya. Kalau untuk gamis itu kan fashion. Dia tidak terlalu rumit untuk lighting. Jadi, misal kalau teman-teman nggak punya tempat di dalam rumah, teman-teman bisa keluar ya di teras, pakai tembok. Itu bisa. Tembok. Asalkan tembok bersih ya. Dan warnanya pun harus disesuaikan dengan gamis. Paling aman untuk croppingan, untuk apa? Biar tidak ada pantulan, cari tembok warna putih. Nah, bikin aja di situ, misal kita kreasikan bentang apa tuh namanya? Kayak tali gitu buat gantungin gitu ya. Atau kita pakai paku, kita gantungin tuh pakai hanger gitu. Jadi cahayanya itu jauh lebih lembut kalau kita pakai natural light gitu. Kalau kita nggak ada ruangan khusus, nggak ada lighting khusus di dalam rumah. Oke, jadi memang butuh space yang besar. Yang masuk dalam frame, ya, yang masuk dalam frame itu dia harus nggak boleh ada yang lain masuk gitu loh. Ya, jadi misal gamis itu kan besar, jadi backgroundnya dia harus lebih besar dari si gamis. Gitu. Jadi produknya itu misal segede ini, ya. Nah, backgroundnya ya harus lebih gede lagi. Itu apalagi gamis. Tuh. Jadi pakai di luar aja. Misal teman-teman nggak punya tembok atau kalau sekarang ini kan rumah-rumah itu kan udah langsung ada jendela, jadi nggak ada tembok lebar gitu ya, jendela. Bentang aja pakai kain putih yang murah, ya. Beli kain
tetron gitu, putih atau belacu agak tebel ya. Kalau belacu agak tebel, bentang aja. Warnanya agak-agak krem itu nggak ada masalah. Bentang gimana, tali-tali dibentang, pokoknya dia membentuk satu background gitu ya teman-teman. Nah, udah tinggal dipasang aja, akalin aja. Gitu. Misal nggak punya khusus light stand gitu kan, nggak punya khusus stand background gitu. Ya cari aja pokoknya gimana caranya supaya kainnya itu berdiri gitu. Mau pakai tambang ditarik kayak gimana, bikin kayak jemuran gitu, nggak ada masalah gitu. Yang penting hasil akhirnya, gitu kan. Nah, jadi kita apa ya? Jangan hilang akal gitu aja. Harus kreatif. Akalin semuanya, harus kreatif. Benar. Nggak ada cat rumah warna putih nih, ini caranya gitu ya Mas ya. Benar. Kalau kain kan lebih murah daripada kita beli mesti ngecat rumah dulu gitu. ngecat rumah kan. Gitu. Terus ada sih memang khusus background gitu kan yang warna itu cuman lumayan mahal juga. Kalau budget kita cukup nggak ada masalah. Kan kita beli yang lebar gitu. Tapi jika nggak ada ya udah pakai aja yang putih. Misal punya spray putih bentang aja. Orang pun nggak akan nanya gitu loh. Itu pakai spray yang nggak ada. Yang ditanyakan produknya. Cantik ya bajunya. Pasti seperti itu. Ya, keren. Wah, makin semangat nih, Miss. Tanya dong, Miss, kalau buat foto produk frozen food seperti sosis dan yang lain-lain, cara fotonya gimana biar menarik? Pakai background apa, terus ornamennya apa ya? Gitu. Nah, ini mulai detail nih pertanyaannya. Udah nggak sabar pengen praktek nih, guys. Kalau untuk frozen food, ya kita bisa dari konsep dulu. Konsepnya mau apa dulu nih? Misal, contoh untuk crop, ya. Misal kita untuk cropping nih ya. Jadi kita motret satu nanti bisa bervariasi desainnya, gitu. Kita pilih yang tanpa props, gitu, tanpa properti foto. Jadi mudah. Tapi jika kita punya konsep memang untuk Instagram yang sekali pakai, ya udah pakaiin props. Nah, yang terpenting frozen food-nya tunggu dia tidak berembun. Benar-benar keadaan semuanya rapi. Jadi nggak basah ya, dia jadi kayak cuman di press doang gitu ya. Nah, kalau bisa tulisannya masih kelihatan jelas, jangan yang kusem gitu. Jadi misal ada teman atau misal kita memang usaha frozen gitu ya, usahakan yang masih fresh. Itu kita sisihkan dulu buat foto. Nah, jangan yang ambil dari yang sudah beku, apalagi kertas stikernya sudah kusut gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan itu gitu. Kesannya apa nanti akan disampaikan? Oh, toko ini bersih, clean gitu kan. Berarti steril nih, higienis nih produknya. Jadi seperti itu, image-image itu yang harus kita bangun. Gitu, apalagi satu makanan. Nah, kalau makanan saya sarankan bersih. Rapih, benar-benar rapih gitu. Jadi nggak sembarangan. Kalau ada kesan jorok, ada sebagian orang yang nggak suka juga. Untuk frozen food berarti sebelum masuk kulkas mesti disisihkan dulu nih, Miss. Benar, disisihkan Jangan yang dulu. bekas masuk kulkas gitu ya. Terus konsep ya diperhatikan ya. Nah, nanti penataannya ada yang berbentuk kemasan, nanti ada yang berbentuk hidangan. Jadi keduanya kita foto dalam satu frame. Jadi orang tahu, oh ini yang setelah digoreng, oh ini yang setelah dikukus, gitu ya. Misalnya, oh kemasannya isinya seperti ini. Jadi dengan bahasa foto, orang nggak akan bertanya lagi, ini apa, gitu. Kalau cuma di press, foto, ya udah, gitu aja. Pasti orang akan tanya lagi, ini apa, gitu. Ini masaknya direbus apa digoreng gitu ya. Nah, kan jadi seperti itu kan? Benar. Oke. Nah, ini yang palu gada mulai keluar nih, Miss. Ini saya jualan masakan berikut bakul panci. Nah, itu gimana, Miss, caranya gitu? Yang mau difokusin apa dulu?
pancinya dulu, atau masakannya, atau mau keduanya? Kayaknya keduanya ini. Kalian soft selling nih kayaknya. Jual makanan sekalian soft sama selling ya. panci. Nah, itu bisa. Misal kita punya panci kecil gitu ya, kita mau jualan, pancinya lucu, mini gitu. Pakai aja bakso. Gitu. Kebetulan jualan bakso juga, misal bakso frozen. Ya udah, sekalian aja. Jadi masak pakai itu, pakailah ada kompor. Sekarang kompor cantik-cantik nih. Ada kompor, di atasnya ada pancinya. Karena pancinya itu kan buat masak kan, ya. Terus nanti di atasnya ada si baksonya atau sayur sopnya. Yang paling gampang itu, misal kalau kita mau apa namanya, motret panci itu kan yang berkuah ya. Jadi produknya si Miss ini kan berkuah ya atau gimana? Jadi harus dilihat dulu. Panci berarti ada kuahnya. Nggak mungkin dong kita jualan panci terus makanannya gorengan. Gitu. Jadi harus kalau mau dijadikan satu frame ya harus match gitu. Harus disesuaikan juga ya pancinya Sesuaikan cocoknya untuk konsep. apa Pokoknya gitu awalnya ya, konsepnya. konsepnya Mas. Ya berarti teman-teman sebelum motret itu mesti apa nih konsepnya dulu nih mau seperti apa gitu. Apa Kita yang mau harus tahu. disampaikan gitu ya Miss ya. Benar, kita harus tahu kita mau Bukan. motret apa gitu. Ayo, masih ada yang mau bertanya teman-teman? Kayaknya udah pada nggak sabar nunggu matahari terbit nih mau foto-foto. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kalau masih ada yang mau disampaikan, nih. Oh ini ada yang mau bertanya, kalau mau motret siluet itu gimana ya nih? Motret siluet. Ini memotret apa dulu objeknya? Tergantung objek teman-teman ya. Karena kalau foto makanan disiluetin mau dijual apa? Informasinya. Iya kan? Kalau siluet sih kebanyakan ke model gitu ya. Model yang dia tidak mau terlihat wajahnya, tapi hanya dari samping gitu, hanya bentuk gitu. Ya berarti posisi cahayanya ada di samping gitu. Agak miring, rimlet namanya. Tapi kalau produk makanan disiluetin ya nggak ini. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Nggak nyampe. Karena kan siluet dalam arti kan kebanyakan area gelapnya. Hanya mengambil sisi bagian bentuk samping aja. Nah, ini ada lagi nih, Miss, pertanyaan tips foto untuk barang yang akan direview dong, Miss, seperti baju dan tas gitu. Gimana maksudnya? Cara fotonya. Tips cara foto baju dan tas. Kayak ini udah ya tadi ya, kalau baju ya. Iya. Jadi saran saya kalau baju, tas, fashion gitu ya, yang lebih mudah gelar aja di depan. Kalau kita nggak punya lighting khusus di dalam rumah. Jadi kita gelar di depan, di teras dengan cahayanya yang lembut. Gitu ya. Kalau panasnya kuat ya jangan, tapi dia dengan cahaya yang lembut. Jadi cahayanya nanti di produk itu akan rata gitu. Karena untuk proses foto katalog memang nggak perlu yang dramatik gitu lightingnya. Kecuali memang kita ada konsep sendiri yang dramatis gitu. Itu kita cari yang cahaya-cahaya di saat dia kuat banget, misal pagi atau siang hari. Gitu. Tapi kita harus cari spotnya dulu, gitu. Spot di sekitar kita seperti apa? Jadi konsep spotnya itu mesti disesuaikan ya. Nah ini baju gamis, nanya lagi baju gamis nih Mas Rianto. Nanti dilihat rekamannya ya. Pokoknya untuk fashion tadi udah disampaikan ya. Intinya kalau gamis sih apa ya, background harus lebih besar dari gamisnya, gitu aja. Background lebih besar dari gamis, lalu gunakan cahaya yang lembut, ya kan. Lalu untuk apa tuh namanya, kalau kita nggak punya cat tembok yang bersih gitu,
Dalam artian bersih itu yang krem atau putih gitu. Mending kita pakai kain dibentang buat background gitu. Intinya dia harus lebih besar dari si objek supaya background itu bisa masuk frame kita tuh pas gitu. Karena untuk handphone sendiri, ya kan, lensanya itu kan lensa wide ya. Jadi kita akan zoom nantinya, kita yang maju mundur, ya kan. Nah, kalau dia terlalu kecil backgroundnya, kita juga agak kesulitan nanti. Jadi disesuaikan dengan produknya. Memang mesti dicocokkan nih teman-teman, lain produk, lain tekniknya gitu ya. Oke, ini kayaknya ada yang punya produk buku nih, Miss. Nah, ini kalau buku gimana nih? Buku sama aja, buku ke konsep. Konsepnya misal buku anak-anak. Ya, kita konsepnya anak-anak nih apa sih, identik dengan apa? Jangan sampai buku anak-anak kita fotonya pakai kembang-kembang. Itu, ya kan? Kebanyakan kembang, yang suka kembang kan ibu-ibu. Jadi misal kita pakai pensil warna-warni, gitu ya, yang identik dengan anak sekolah. Dicocokkan kalau buku anak, kalau buku dakwah gitu ya, mesti Ya, dicocokkan juga kalau misal buku konsepnya. dakwah kita bisa pakai dengan misal kita matchkan dengan sejadah kecil kan ada ya, sejadah kecil, terus tasbih, ya jadi seperti itu. Jadi kembalikan ke konsepnya gitu dan kembalikan ke objeknya seperti apa. Kalau untuk foto makanan levitasi dong, Miss, gimana gitu? Kalau makanan levitasi itu sebenarnya banyak trik, cuman itu untuk ke next level. Oh gitu. Itu butuh apa namanya ya? Kita menggabungkan foto-foto jadi satu. Nah, komposit namanya tekniknya. Oke. Itu digital imaging gitu. Keren. Ada teknik khusus nih, kayaknya mesti dipraktekkan gitu, nggak bisa diungkapkan saja gitu ya. Benar. Nah, dari tadi ada makanan, ada baju, sekarang yang punya skincarean nih. Kalau untuk skincare gimana nih? Oke. Skincare, kalau skincare gini. Skincare kan ada buat cewek, ada yang buat cowok ya. Misal kalau skincare cowok ya kita matchingkan, misal face wash gitu. Apa sih yang berhubungan dengan cowok? Nah, contohnya handuk tapi kita pakai warna yang beda. Kalau cewek biasanya kan putih gitu, pink. Nah, ini ke warna biru. Misal seperti itu. Terus kasih efek air misal ditambahkan dengan batu gitu. Karakter batu kan karakter cowok ya, kuat. Nggak mungkin kalau skincare cewek dengan batu warna hitam gitu. Ada misal cewek dengan batu tapi warnanya putih. Nah, jadi seperti itu. Itu bisa dibuat. Gitu kalau face wash, pokoknya ada kasih efek cipratan air. Nah, kalau skincare-nya seperti biasa, ada masalah disusun, kita kembali lagi konsepnya untuk cropping, atau konsepnya untuk Instagram sosial media yang sekali pakai. Contohnya seperti itu. Kalau orang sekali pakai kan bosan ya itu aja. Tapi kalau kita crop kan kita bisa edit desain macam-macam. Nah, kalau untuk crop polos aja, nggak usah pakai properti. Yang penting lighting-nya kita pas, ya rata aja lighting-nya. Yang penting detailnya kelihatan. Itu jangan sampai ada satu yang terlalu gelap, ada yang terlalu terang. Gitu, kita balance-kan. Terus untuk referensi, kita bisa cari-cari dulu nih teman-teman. Kalau misal kita mau foto makanan dingin itu seperti apa, makanan yang hangat seperti apa, lalu cahayanya ambilnya sebaiknya dari mana, angle-nya dari mana, itu kita bisa browsing dulu, gitu ya, untuk mencari referensi itu. Di Pinterest banyak teman-teman kalau mau cari kosmetik pun saya juga sering juga nyari dengan kata kunci misal yang lagi booming kan kosmetik Korea, nah nanti banyak tuh referensinya seperti apa gitu. Dari situ nanti kita tahu oh ternyata lighting-nya yang dibutuhkan untuk karakter skincare ini
lembut gitu. Karena karakter cahaya ada dua, lembut dan keras. Gitu. Nanti di kelas bakalan dijelaskan semua ya Miss ya, teknik-tekniknya. Masya Allah, nggak berasa nih udah mau jam 9 aja nih Miss. Masya Allah, ini ada yang nanya untuk fashion, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman ya, ini nanti kita upload ke YouTube NH, jadi bisa ditonton ulang nih. Nah ini mungkin yang terakhir ya, saya bacakan pertanyaannya, supaya nggak kemalaman nih, Miss May lagi ada kelas nih, kita culik dulu 1 Saya jam masih aja. lanjut sampai jam 10 kelasnya. Oke, Miss kalau A level ya sama flat lay, bagusnya mana untuk buku? High level atau flat lay. Flat lay, ya. Oke, kalau untuk kita crop supaya kelihatan apa ya, dimensi sampingnya gitu, kita ambil eye level agak miring dia posisi buku. Posisi buku kan dia ada sisi samping ya. Nah, jadi kita ambil eye level tapi kita agak serong gitu. Jadi dia kelihatan ketebalan si buku nih. Kalau flat lay dia otomatis kan kita dari atas ngambilnya, ya dia flat. Kita nggak tahu ketebalannya. Kecuali kita mau memperlihatkan isi. Nah, baru kita flat lay. Gitu, itu cantik nanti. Jadi memang benar-benar mesti diperhatikan nih teman-teman ya. Kalau buku dalam keadaan kebuka, kita ambil flat lay atau high angle, ya itu bagus. Karena kalau buku dibuka terus eye level kan jelek, lekukannya kan nggak kelihatan tuh ketebalannya. Gitu. Tapi kalau mau eye level, mau memperlihatkan ketebalan, kita serong dikit gitu. Jadi fotonya kelihatan ketebalan si buku. Misal buku berjajar gitu. Berbaris, jangan berbaris ke depan gini ya, tapi serong. Jadi kelihatan tuh ketebalannya. Masya Allah. Nah ini sudah nggak ada yang bertanya kayaknya. Ada nih terakhir lagi nih, nggak apa-apa nih, paling terakhir nih, karena ini nggak ada yang nanya nih dari tadi. Aplikasi yang digunakan untuk edit foto apa nih? Nah, ayo. Oke, aplikasi nanti pada saat di kelas saya akan memperkenalkan aplikasi Lightroom gitu. Jadi di sini teman-teman hasil foto ya, hasil foto yang sudah nanti diambil, nanti saya juga akan kasih langsung ya share hari itu juga gitu kan. Jadi kita zoom itu ambil foto Ya, langsung edit. moto. Jadi editing di sini bukan merubah warna, tapi justru kita akan menampilkan warna sesuai dengan objek aslinya. Karena kita akan foto makanan itu kan tujuannya supaya orang itu tergiur, gitu ya, tergiur ingin gitu ya. makan gitu, ingin beli produk itu gitu. Nah itu nanti kita akan belajar di situ. Oke, teman-teman. Ya, kalau masih ada yang bertanya nih, oke deh, langsung aja deh gitu. Nanti kita bakal bocorin nih, bakalan ada kelas khusus nih dari Miss May ya, yaitu tanggal 5 ya Miss ya. Ya, tanggal 5 kita mulai dari Zoom ya, hari pertama ya. Itu nanti bakal belajar apa aja nih Miss? Oke, nanti akan belajar lighting, ya, terus menentukan exposure, ya, komposisi angle, jadi kita melihat objeknya nanti seperti apa, dan langsung nanti sebenarnya editing itu adalah bonus, bonus dari saya, karena memang di luar konteks dari ini ya, dari foto ya, gitu. Karena kita memang kalau saya sih mewajibkan gitu, hasil fotonya dulu harus cantik, harus matang dulu. Jadi bukan foto, bukan diedit. Jadi foto yang gelap saya nggak mau itu editan untuk dinaikkan gitu. Tapi kita memang harus pas dengan apa yang sudah kita konsepkan gitu penataannya. Dan nanti memang saya menggunakan artificial light ya, karena melihat kondisi yang cuacanya cahaya itu naik turun.
ya kan? Supaya stabil, saya pakai lampu nanti. Gitu, nanti saya juga akan kenalkan lampu dan aksesorisnya. Jadi teman-teman yang mau join sekalian praktek, melihat saya praktek dan teman-teman praktek, silahkan. Gitu, jadi siapkan objeknya, ya, sambil lihat materi yang saya bawain nanti, sekalian kita tanya gitu loh, saling tanya. Jadi hidup nanti ya. Jadi benar-benar kelasnya bukan teman-teman ngelihatin saya gitu, enggak, bukan acara nonton gitu. Tapi memang kita ini ya, aktif nanti di sana. Oke, jadi teman-teman kelasnya ini nanti kita zoom sambil Miss Mei nih jelasin cara motretnya begini nih, gitu ya caranya. Nah teman-teman mungkin nanti langsung siapkan juga biar langsung kita praktek diskusi gitu ya Miss ya, jadi enak gitu. Nah ini lengkap banget teman-teman. Biasanya nih ya bocorannya Miss Mei biasanya bikin kelas seperti ini harganya 300.000 teman-teman. Nah kemarin kita, ayo Miss untuk NH bantu emak-emak dikurangin dong harganya. Alhamdulillah ya, hanya dengan 199 teman-teman ya sudah bisa menguasai basic fotografi bersama Miss Mei dan juga bonus editing fotonya nih. Ya, jadi fotonya udah bagus, nanti juga diajarkan nih bagaimana cara mengedit fotonya hanya dengan handphone aja gitu. Ya, kalau yang mau daftar, teman-teman langsung saja hubungi admin-admin yang ada di grup, ya admin-admin yang ada di grup, ya. Jangan Miss Mei-nya yang di DM nanti ya. Nanti soalnya banyak Miss pada DM aku nih gitu, udah oper ke Miss Melin deh kayaknya atau Miss Enda gitu yang Miss Mei-nya tahu gitu. Jadi teman-teman langsung hubungi aja ya yang ada di grup, langsung mau ikut dong gitu, nanti langsung dijapri sama teman-teman kita ya. Oke, kira-kira Miss ada yang mau disampaikan lagi nggak nih sebelum kita tutup closing-nya deh kayaknya. Ya, boleh. Aku ulang lagi ya buat teman-teman yang baru hadir. Oke ya. Pertama, siapkan kameranya ya untuk kita nanti foto. Jangan sampai pada saat tanggal 5 nanti teman-teman bilang kameranya penuh memorinya gitu. Jadi kosongin dulu deh gitu. Simpan-simpan dulu, pindah-pindahin dulu gitu. Nah, terus posisi karena kita nanti kan pagi ya Miss ya. Kita kan pagi nih. Jadi yang praktek pakai naturalnya juga bisa ikutan. Cari posisi yang enak zoom-nya itu di depan pintu. Nah, saranku di depan pintu. Ya, di depan pintu, di dekat pintu rumah gitu, pintu utama ya. Itu pasti kan cahaya masuk nih, banyak. Siapkan meja. Gitu. Jadi tahu kalau kita punya tripodnya yang rendah, ya mejanya cukup rendah aja. Tapi jangan sampai kita di lantai susah nanti tripodnya. Itu kecuali kita handheld ya. Tapi kan kita mau ke makanan nih. Jadi lebih bagus kasih meja. Meja-meja lipat anak sekolah aja itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, siapkan tripod, siapkan reflektor gitu ya. Cari yang murah meriah aja untuk aksesorisnya. Reflektor pakai styrofoam. Terus beli aja aluminium foil pokoknya gimana caranya biar dia berdiri gitu ya. Terus cari bukan tumpuan pengganjal deh. Misal apa aja deh buat supaya reflektor itu berdiri tanpa kita ribet megangin. Itu teman-teman. Ya. Terus cari posisi yang itu tadi aku bilang spot. Siapkan tripod, blocker atau reflektor untuk kita latihan. Di sini kita berlatih memahami cahaya, karakter si cahaya juga seperti apa, lalu penggunaan blocker, penggunaan reflektor. Oh, ada lagi satu, diffuser, saya lupa sampaikan. Diffuser ya teman-teman, diffuser itu bisa dari kain transparan. Warna putih, jangan warna hijau, jangan warna pink, jangan warna merah, tapi putih. Itu misal kita ada cahaya itu lagi kuat-kuatnya, kita bisa tutupin. Gitu ya, siapin diffuser. Bisa pakai kain misal punya kerudung yang transparan atau vitras tuh
apa ya, horden yang transparan itu ya. Nah, pakai aja. Hmm. Itu bisa. Misal kalau kita di samping apa jendela, tapi jendelanya yang saya minta jangan kacanya warna hitam. Terus posisi jendelanya dia jangan tinggi, jendela di sini, objek di sini, minim segini, ya. Jadi mejanya juga enak nih, posisi cahayanya enak, mejanya juga enak. Nah, jadi seperti itu. Untuk alas atau background, teman-teman kalau yang sudah punya misal, tahu ya triplek ya, papan triplek tuh ya. Kalau kita beli lembaran, itu kita bisa potong jadi dua, bisa buat jadi alas sama bisa buat jadi background. Kalau memang mau pakai itu. Tapi kalau belum punya, pakai kertas pun boleh. Kertas karton. Itu. Tapi nanti saya minta objeknya yang buat praktek, jangan yang berminyak atau basah. Gitu. Nah, jadi kita ya. karena kalau kertas Kalau karton bakalan ini seru. minyak ya. Jadi sama-sama nanti gitu. Jadi apa yang kesulitan di situ apa, nanti langsung sharing aja. Gitu. Bisa pakai kalender bekas nggak, Miss, katanya nih. Pakai kalender itu glossy, jadi rawan dia. Oh, gitu. Kenapa saya sarankan pakai karton? Karena dia doff. Beda ininya bahannya ya. Beda bahan. Siap. Ayo disiap-siapkan dulu teman-teman bagi yang mau ikut ada yang kasih tahu kertas minyak termasuk diffuser nggak? Iya, kertas roti. Kertas roti atau parkir. Nah, kertas roti itu kan, itu bagus tuh. Jadi gimana caranya dia supaya berdiri? Kita bisa pakai kardus, kita tempel, kita kasih lubang kan. Nah, jadi dia berdiri. Yang penting dia tegang gitu aja. Oke. Kayak bakalan seru nih belajarnya sambil live memotret gitu teman-teman ya. Ayo bagi yang mau ikut. Nah, ini ada yang bertanya nih, ada kelas gratis nggak, Miss? Nah, ini kalau Miss Mei udah closing nanti aku sampaikan deh sambil closing juga. Jadi masih ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita umumkan bagaimana cara dapatkan kelas gratis nih. Insya Allah ya, insya Allah nanti ada kan kelas gratis, kelas akbar jadinya semua lihat ya. Terus ya perlu diingat juga sesi kita besok itu adalah food fotografi ya. Jadi objeknya jangan slide itu karena akan beda lightingnya gitu. Jadi kenapa food teman-teman? Karena semua mak-mak punya makanan di rumah, jadi gampang untuk praktek ya. Karena kalau untuk produk yang dropship, di mana nih? Saya nggak ada produknya gitu. Nah, kita belajar dari makanan dulu deh, ya. Gitu. Beli aja ubi direbus gitu. Iya paling gampang mah. Kayak mungkin lihat foto saya tape itu kan beli tape itu si mamang-mamang di lewat depan. Cuman kita di sini berlatih gimana caranya si tape itu apa ya namanya ya? Muncul gitu si tape itu, bukan kita cuma muter tape biasa, tapi kita gimana caranya lighting itu pas gitu. Oke, masih ada Miss yang mau disampaikan sebelum kita lanjut? Udah sih saya sampaikan itu aja. Jadi mumpung masih ada waktu aja, siap-siap aja teman-teman yang mau ngumpulin peralatan untuk foto. Perlu diingat ya, kalau kita mau belajar fotografi, bukan props grafi. Jadi saya nggak akan nanti memasukkan properti-properti yang aneh-aneh. Enggak, karena kita akan belajar lighting-nya di sini. Saya fokusin untuk lighting-nya, karena itu kunci utamanya di situ. Oke, ya. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih Miss Mei malam ini luar biasa banget ya, nggak berasa ternyata waktu 1 jam kita culik Miss Mei rasanya bentar banget gitu ya, tapi waktu juga yang bakalan memisahkan kita teman-teman ya, karena Miss Mei masih ada kelas sampai jam 10 nih ya, nggak apa-apa. Nanti kita bakalan ketemu di hari Minggu ya, tanggal 5. Kita langsung live belajar bagaimana caranya memotret. Ya, dengan bahan-bahan tadi yang udah disebutkan. Kalau masih bingung nanti langsung tonton aja videonya. Bakalan kita share ke grup ya. Link video ini.
Dan juga nih aku mau sampaikan ya resume yang bagi teman-teman yang bisa membuat resume malam ini dan diupload ke Facebook-nya, nanti dikirim linknya melalui grup ya, bakalan ada reward gratis kelas WA automatic ya, bagaimana teman-teman memfollow up pelanggan ya dengan secara otomatis nih di chat list-nya, jadi nggak chat in satu-satu lagi gitu. Nah itu gratis nanti bagi yang rajin buat resume malam ini nih ya. Dan juga tadi ada yang nanya, Miss, bisa nggak aku cara masuk gratisnya gimana? Nah khusus untuk teman-teman yang hadir malam ini ya, atau yang nggak hadir boleh juga. Bagi yang bisa ngajak teman 5 ke kelas fotografi Miss May di hari Minggu tanggal 5, kita kasih gratis kelas 1 nih. Ayo bagi yang mau gratis, ayo dicolek-colek teman-temannya. Bagi yang mau ikut, tinggal dicolek ya. Nanti tinggal daftarnya ke teman-teman yang ada di grup. Ya, ayo yang mau gratis siapa nih? Cung dulu. Gratis dimanfaatin, nanti justru dapat hasil. Benar. Jadi intinya teman-teman, NH itu bagaimana teman-teman dapat cuan nih dari semua yang kita sharingkan gitu ya. Benar. Oke, alhamdulillah sekian ya. Salam dari Miss Najmi. Miss May lagi mual-mual beliau ya, lagi ngidam. Lagi ininya banget nih. Kayaknya tadi muncul bentar tapi nggak sanggup nih. Salam aja buat teman-teman semuanya gitu. Oke, sekian malam ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir. Kayaknya lebih dari 85 orang tadi ya. Masya Allah, semangat banget nih. Kita tunggu tanggal 5 ya. Yang mau gratis, ayo dicolek-colek teman-temannya. Sekian dari aku. Terima kasih Miss May. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo kita foto dulu deh. Foto dulu deh. Boleh. Ayo yang mau ikut foto nih, dimunculkan dulu wajah-wajah kecenya teman-teman. Ayo. Iya, pada cantik-cantik ternyata di balik nama-nama yang gelap itu. Oke. Enggak, cantik kok. Tapi agak diturunin Miss Enda, nggak kelihatan wajahnya. Ayo, mau foto nih. Sebelum kita foto produk kita dulu nih, cantik-cantik malam ini nih. Fotografernya dulu ya yang difoto ya. Oke, 1, 2, 3. Cheers. Oke. Masya Allah, ini ramai banget nih. Bentar-bentar, halaman berikutnya dulu nih. Oke. Ini aku kirim kemana ya? Disimpan di sini dulu. Oke, halaman berikutnya. Senyum dulu. Oke, 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir. Ayo yang daftar duluan ya. Si Miss, maaf. Sama-sama. Makasih Miss May. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Tutup ya. Yang tadi telat nanti aku langsung upload nih biar nggak ketinggalan. Ya? Cuma yang telat silakan tidur kembali. Izin tutup. Dadah.